Cara merapikan lemari pakaian ala Marie Kondo di rumah Jepang. Sebelumnya pastikan klik tombol subscribe, share dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih. Yuk lanjut deh. Halo Mam semua. Pagi hari, lemari dibuka, niatnya cari baju yang nyaman, yang keluar malah napas panjang. Baju penuh, tapi rasanya kosong. Yang satu kusut, yang satu nyempil, yang satu jatuh tanpa diminta, dan di kepala langsung muncul dialog batin klasik. Kok bajunya segini banyak, tapi tetap aja bingung mau pakai yang mana? Lucunya, lemari ini setia nemenin tiap hari, tapi sering jadi sumber emosi pertama sebelum kopi diminum. Fenomena ini tuh relate banget. Apalagi buat para moms yang hidupnya sudah penuh jadwal dan pikiran. Rumah dituntut rapi, keluarga pengen beres, tapi lemari diam-diam jadi tempat pelampiasan capek. Semua baju disimpan dengan harapan suatu hari berguna. Padahal tiap dibuka malah nambah beban mental. Lemari akhirnya bukan cuma tempat baju, tapi museum niat baik, rasa sayang, dan kalimat nanti juga dipakai yang entah kapan realisasinya. Di Jepang, terutama lewat cara Marie Kondo, lemari diperlakukan beda. Bukan buat menampung rasa bersalah, tapi buat bikin hidup lebih ringan. Yang disimpan cuma yang benar-benar dipakai dan bikin hati tenang, sisanya dilepas tanpa drama. Kedengarannya sederhana, tapi efeknya nyentil. Karena ternyata yang bikin sumpek itu bukan ukuran lemari, tapi kebiasaan kita sendiri. Dan dari situlah cerita merapikan lemari ini sebenarnya dimulai. Nah, di sini yang bikin metode Marie Kondo itu kerasa banget, masuk ke hati. Karena dia nggak langsung nyuruh kita buang-buang, tapi ngajak ngobrol pelan-pelan sama diri sendiri. Kita disuruh pegang satu baju, beneran dipegang, bukan cuma dilihat. Terus ditanya pelan, baju ini masih bikin aku senang atau enggak? Kedengarannya lebay ya, tapi pas dicoba, kok rasanya kayak lagi curhat sama diri sendiri di depan lemari. Aku pernah pegang satu daster rumah yang warnanya udah pudar, bolong dikit, tapi entah kenapa masih disimpan. Pas ditanya jujur, ternyata bukan karena suka, tapi karena mikir sayang. Sayang karena dulu sering dipakai. Sayang karena dulu nyaman. Padahal sekarang tiap dipakai malah bikin bete sendiri. Di situ aku sadar, kita sering nyimpen barang bukan karena berguna, tapi karena perasaan yang gak selesai. Marie Kondo itu ngajarin, rasa terima kasih juga penting. Jadi sebelum baju dilepas, kita ucapin terima kasih, karena dia pernah nemenin hidup kita. Kedengarannya aneh, tapi ini logis secara psikologis. Karena saat kita berterima kasih, otak kita nerima bahwa fase itu udah selesai, jadi nggak ada rasa bersalah berlebihan. Aku coba, dan ternyata lebih ringan dibanding buang baju sambil ngomel sendiri. Banyak ibu rumah tangga simpan baju karena mikir, siapa tahu nanti kurus lagi. Padahal bajunya bikin lemari sesak, dan tiap lihat malah jadi tekanan mental. Setiap pagi dibuka, yang muncul bukan semangat, tapi rasa bersalah karena badan belum sesuai harapan. Padahal rumah Jepang ngajarin, rumah itu harus jadi tempat pulang yang ramah, bukan tempat menghakimi diri sendiri. Di Jepang, lemari itu fungsinya jelas, buat nyimpen baju yang dipakai sekarang, bukan museum masa lalu. Makanya, mereka nggak numpuk baju bertahun-tahun. Secara logis, makin banyak barang disimpan, makin besar energi yang kita keluarin buat ngurusin, bersihin, dan mikirin. Dan energi ibu itu terbatas. Harusnya dipakai buat hal yang lebih penting, bukan buat berantem sama lemari. Cara melipat ala Marie Kondo juga bukan sekadar biar estetik. Saat baju dilipat berdiri, kita bisa lihat semua pilihan tanpa ngacak. Otak kita suka pilihan yang jelas. Kalau semua kelihatan, kita lebih cepat mutusin mau pakai apa. Ini ngurangin kelelahan mental pagi-pagi yang biasanya bikin kita jadi gampang emosi ke anak atau pasangan. Aku ngerasain sendiri. Dulu tiap nyari kaos putih harus bongkar satu tumpukan.
Sekarang cukup geser dikit, langsung ketemu. Kedengarannya sepele, tapi penghematan waktu 5 menit tiap pagi itu efeknya besar. 5 menit yang biasanya dipakai buat ngomel, sekarang bisa buat minum teh sambil duduk sebentar. Metode ini juga bikin kita lebih sadar belanja, karena saat lemari rapi dan isinya kelihatan, kita jadi tahu apa yang kita punya. Jadi, pas lihat diskonan, nggak gampang tergoda beli baju yang fungsinya sama. Ini logis banget secara keuangan keluarga, karena pembelian impulsif sering terjadi, karena kita lupa isi lemari sendiri. Di rumah Jepang, prinsip hidupnya itu cukup baju kerja, cukup baju rumah, cukup baju keluar, bukan sedikit, tapi cukup. Saat lemari diisi sesuai kebutuhan hidup sekarang, bukan kehidupan versi impian. Beban mental langsung turun. Kita berhenti ngejar versi diri yang belum tentu kita jalani. Ada juga kebiasaan nyimpen baju hadiah yang sebenarnya nggak pernah dipakai. Kita simpan karena nggak enak sama yang ngasih. Padahal secara logis, fungsi hadiah itu buat membahagiakan, bukan buat bikin stres bertahun-tahun. Kalau hadiah itu nggak terpakai, tugasnya sudah selesai sejak kita menerimanya. Marie Kondo juga ngajarin kita buat mengelompokkan baju sesuai fungsi, bukan asal masuk. Baju rumah, baju tidur, baju pergi, semua punya tempat. Ini melatih otak kita buat lebih terstruktur. Dan struktur itu bikin hidup terasa lebih terkendali. Terutama buat ibu yang hidupnya sering penuh kejutan. Saat lemari rapi, kita jadi lebih menghargai baju yang dipakai. Kita lipat dengan tenang, simpan dengan sadar. Ini kebiasaan kecil, tapi efeknya besar ke cara kita memperlakukan diri sendiri. Karena tanpa sadar, cara kita memperlakukan barang itu cerminan cara kita memperlakukan diri. Aku juga sadar, lemari yang berantakan sering jadi simbol pikiran yang penuh. Banyak baju, banyak keputusan yang tertunda. Mau dipakai nanti, mau disimpan dulu, mau diet berat badan dulu. Saat baju diberesin, keputusan itu diselesaikan satu persatu. Dan anehnya, kepala jadi lebih ringan. Di Jepang, merapikan itu bukan kerja kasar, tapi ritual. Dikerjakan dengan sadar, pelan, dan penuh perhatian. Jadi bukan targetnya cepat selesai, tapi prosesnya bikin tenang. Ini beda banget sama kebiasaan kita yang ngerapiin sambil kesel dan terburu-buru. Metode Marie Kondo bukan soal punya lemari cantik kayak di media sosial, tapi soal menciptakan ruang yang mendukung kehidupan sehari-hari. Ruang yang gak bikin kita capek sebelum hari dimulai, ruang yang seolah bilang, kamu aman di sini, kamu cukup, dan kamu gak perlu berjuang setiap pagi cuma buat cari baju. Kadang, yang bikin capek itu bukan cucian, bukan anak rewel, tapi lemari yang tiap dibuka isinya kayak hidup kita. Penuh, tapi gak jelas. Kita simpan banyak hal karena sayang, karena takut butuh, karena mikir nanti aja. Padahal yang kita butuhin sekarang cuma sedikit ruang buat bernapas. Ironis ya, pengen hidup lebih tenang, tapi malah dikelilingi barang yang bikin pusing sendiri. Merapiin lemari ala Marie Kondo, itu bukan soal jadi ibu paling rapi sedunia, tapi soal berani jujur sama diri sendiri. Jujur kalau nggak semua hal harus disimpan, jujur kalau kita berhak ngelepas yang nggak lagi bikin bahagia. Sedikit bercanda sama hidup juga boleh. Masa iya baju yang udah bertahun-tahun nggak dipakai masih dipercaya bakal jadi penyelamat di hari spesial? Pelan-pelan aja. Nggak perlu sempurna. Nggak perlu langsung rapi kayak rumah Jepang di majalah. Cukup mulai. Cukup sadar. Cukup sayang sama diri sendiri. Karena saat lemari mulai lega, hati biasanya ikut lapang. Dan siapa sangka dari lipatan baju yang rapi, hidup bisa terasa sedikit lebih ringan dan jauh lebih damai. Terima kasih Mams semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.